Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya John Rovelin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih entrepreneur itu teman-teman. Nah, saya tertarik membahas ini teman-teman karena kemarin saya ada lihat sebuah postingan dari teman saya yang bilang definisi tentang entrepreneur ya. Nah, sebenarnya kalau masalah definisi itu teman-teman, itu sih setiap orang bisa bikin definisinya masing-masing gitu kan ya. Tapi kalau bagi saya teman-teman, entrepreneur itu apa sih? Nah, ya kan? Bagi saya, teman-teman, kalau definisi entrepreneur sesuai dengan kamus, ya, sesuai dengan kamus, teman-teman, entrepreneur adalah seorang yang bekerja ataupun memanage, ya, bekerja ataupun memanage sebuah usaha, ya, di mana usaha itu bisa dibilang ada financial risk-nya, ya. Jadi ada sebuah resiko finansial yang dihadapinya, gitu. Dan paling gampang adalah kalau definisi saya, seorang entrepreneur adalah seorang yang mendapatkan hasil dari usahanya, tidak menerima gaji dari orang lain. Nah, apapun itu ya, mau tukang gorengan, mau tukang cireng kek, mau punya restoran, mau punya bisnis gede, kalau dia nggak menerima gaji dari orang lain, ya, atau dia mendapatkan penghasilannya dari hasil jualan atau dari hasil barter bisnis dan segala macam, dia adalah entrepreneur teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena teman-teman ya bisa dilihat ya, di dunia umum saat ini ya, ada orang bilang UMKM belum dibilang sebagai entrepreneur besar, ya. Ada yang bilang misalnya orang MLM, orang asuransi, dia bukan entrepreneur. Kenapa? Karena dia nggak memanage bisnisnya sendiri, teman-teman. Siapa bilang? Mereka memanage bisnis mereka sendiri gitu loh. Nah, saya mantan orang MLM, teman-teman, ya. Saya mantan orang MLM. Saya waktu itu tahun 2006 saya join MLM sampai dengan tahun 2015. Habis itu saya bisa dibilang shifting ya, bukan berhenti, sebenarnya nggak berhenti dari dunia MLM-nya. Saya masih orang yang pro MLM ya. Terus saya di MLM itu, definisi orang MLM adalah kita sebagai independent representatif, teman-teman. Artinya apa? Kita bukan karyawannya perusahaan MLM tersebut gitu. Segala keputusan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau mendistribusikannya atau tidak, itu bukan ada di perintah dari perusahaan MLM-nya tersebut, teman-teman. Nah, jadi kita memanage resiko keuangan kita sendiri, kita memanage orang-orang kita sendiri, dan kita mendapatkan hasil dari hasil penjualan kita, ya. Walaupun ada orang bilang MLM itu cuma makelaran, atau asuransi itu cuma bisa dibilang sales doang gitu. No, mereka adalah entrepreneur teman-teman, ya. Walaupun memang definisi entrepreneurnya mungkin nanti ada skala-skalanya, ada yang kecil, menengah ataupun besar, teman-teman. That's no problem gitu kan. Karena apa? Coba teman-teman lihat waktu Pak Eka Cipta ya, Sinarmas yang sudah almarhum ya, memulai. Dia mulainya dari jualan biskuit keliling gitu, teman-teman. Ya, jualan biskuit keliling. Nah, apakah waktu itu Pak Eka Cipta nggak disebut sebagai seorang entrepreneur? Ya, dia sudah punya mindset entrepreneur, teman-teman. Ya. Nah, ketika dia usahanya terus-menerus, akhirnya semakin lama semakin besar. Ya, kenapa? Karena kalau menurut saya entrepreneur itu adalah tentang mindset. Ya, kalau Anda mindsetnya kecil, ya, teman-teman, Anda akan merasa selalu rendah diri. Dalam artiannya apa? Contoh, misalnya Anda jualan Indomie goreng. Anda cuma punya warung pinggir jalan gitu. Terus Anda bilang, saya mah usaha kecil Pak, ya, saya nggak segede misalnya abnormal, atau saya nggak segede warung-warung Indomie kekinian. That's salah, teman-teman. Ya, seberapa kecil pun usaha teman-teman, Anda adalah seorang entrepreneur. Ya, Anda bisa mengklaim diri Anda adalah Anda sedang membantu, ya, contoh ya, Anda sedang membantu Indofood untuk mendistribusikan produknya mereka gitu, teman. Bahkan sekelas Indofood aja, kalau misalnya Lebaran, mereka menghargai orang-orang yang jualan di bawah dan dikasih fasilitas misalnya mudik gratis gitu kan. Mereka menghargai gitu loh. So jangan berkecil hati, teman-teman, terhadap orang yang menganggap remeh bisnis Anda. Ya,
Anda adalah partnernya Indofood, walaupun memang nggak secara langsung Anda teken kontrak sama Indofood gitu kan, tapi Anda adalah channel distribusi dari sebuah perusahaan besar. It's about mindset, teman-teman. Saya waktu jalanin MLM 2006, ya, saya waktu jalanin, teman-teman, saya nggak bilang saya adalah orang MLM. Saya selalu bilang kepada orang-orang, kepada teman-teman saya adalah seorang distributor perusahaan alat kesehatan dari Hong Kong. Ya, dari Hong Kong, karena perusahaan MLM-nya dari Hong Kong, teman-teman. Ya, so it's about mindset. Ya, tapi mindsetnya juga jangan cuma bilang, oh saya pengusaha besar, saya pengusaha besar. Tapi nggak bersikap seperti pengusaha besar, teman-teman. Ya, karena ada sebuah rumus, teman-teman, ya, katanya be, do, have. Ya, be kali do sama dengan have. Be itu adalah Anda harus merasa dulu. Di dalam mindset Anda harus menjadi seperti orang besar dulu. Ya, setelah itu Anda do. Lakukan apa yang dilakukan orang-orang besar. Anda lihat kira-kira kalau pengusaha-pengusaha besar itu melakukan seperti apa. Anda bersikap seperti apa. Ikutin, teman, apa yang dilakukan. Ya, ikutin etos kerjanya, ya, bukan ikutin misalnya gaya hidupnya, enggak, ya. Ikutin apa yang dilakukan. Misalnya kayak Pak Eka Cipta, dia keliling menawarkan biskuitnya. Anda bisa mulai seperti itu juga, teman-teman. Anda kenalin ke teman-teman Anda bahwa Anda sedang berusaha, ya. Barulah Anda have, barulah Anda punya, gitu loh. So, ini simple banget rumusnya. Be kali do sama dengan have, teman-teman, ya. So, please, teman-teman, jangan mau dianggap remeh, ya. Dalam artian apa? Biarin aja deh orang mau nganggap bisnis Anda seperti apa. Walaupun Anda cuma penjual cireng di pinggir jalan, tetap Anda adalah seorang entrepreneur, teman-teman. So, jangan sampai ada orang yang mengecilkan usaha Anda, teman-teman. Ya, sekecil apapun usaha Anda adalah seorang entrepreneur. Ya, Anda mau reseller, Anda mau dropshipper, Anda orang MLM, orang asuransi, pedagang pinggir jalan, kayak UMKM, kayak Anda adalah seorang entrepreneur, teman-teman. So, teman-teman, ya, lakukan apa yang Anda lakukan sekarang, karena saya tahu Anda adalah pejuang untuk keluarga Anda. Jangan sampai ada orang yang meremehkan usaha Anda, teman-teman. Ya, nah, sekian dari saya, teman-teman. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat dan ada teman-teman Anda yang sedang berusaha dan mungkin down karena bisnisnya nggak jalan, ya, ataupun karena banyak orang yang mencerca ataupun membuli mereka, bagikan video ini kepada mereka, teman-teman. Ya, karena kita di sini saling menguatkan, ya, saling menguatkan, bahwa kita saling mengingatkan juga supaya apa? Supaya kita selalu berusaha, ya. Kita hanya bisa berusaha, teman-teman, nanti rezeki semua ada yang dari yang atas. Oke? Nah, jangan lupa, teman-teman, untuk like dan subscribe video ini, ya. Dan silakan kalau Anda mau membagikan juga, share. Oke? Kenapa? Karena saya ingin kita semua tumbuh bersama, teman-teman. Grow together.